Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Tadi yang tersebut sudah itu yang tadi ya. Apa pokoknya? Santai saja. Alhamdulillah. Yang tadi dilanjut enggak? Masalah ya. Jadi ada satu ayat yang memang membuat saya langsung teringat ayat ini ketika melihat teman-teman PMI dimanapun berada. Karena menurut saya PMI termasuk yang mudah, tapi ada syaratnya jadi fi buyutin, di rumah-rumah adinallahu, Allah mengizinkan. Ada rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah anjur karofiyasmuhu, rumah itu disebut di dalam rumah itu ismuhu, namanya Allah. Saya tanya Bapak, kalau samanya Allah nggak izin ini dipakai, kira-kira bisa dipakai enggak? Meledak. Meledak. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan punya pabrik untuk digunakan, nggak akan diberikan kalau Allah nggak menggerakkan. Jadi Allah yang menggerakkan punya pabrik ini akhirnya untuk dimanfaatkan, ya. Azin Allah, semuanya azin Allah. Anjur karofiyasmu, di dalam rumah suatu tempat ada asma Allah yang disebutkan di dalamnya. Yudkarofiyasmu, kan tahlilan, yasinan, nopo mawon, zikir nopo, wiritan. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Yang dimana rumah itu ada orang-orang yang suka tasbih, membaca tasbih, memutar tasbih. Bil ghudwi ketika pagi, wal asal dan sore hari. Sekarang pertanyaannya kok harus pagi dan sore, Pak? Awal kerja. Awal kerja. Ya. Ada lagi mungkin kenapa kok pagi dan sore? Ya benar, memang Al-Quran bahwasanya pantas syurufil ardi itu untuk waja'alan nahara ma'asya. Siang itu untuk mencari ma'asya, begitu Pak. Nah kalau pagi sebelum bekerja, yusabbihu, bertasbih, berzikir di waktu pagi dan waktu sore. Kenapa? Karena ada waktu-waktu yang krusial, harus diisi dengan kebaikan. Ada 4 waktu ketika diisi itu, maka satu hari dihitung baik semua. Minimal istighfar yang telu lah 3 kali ataupun astagfirullah subhanallah. Kapan? Pagi setelah subuh, terus sebelum maghrib, asal sebelum maghrib, ba'da maghrib, dan juga sebelum subuh. Minimal 2 setelah subuh, sebelum maghrib atau ba'da maghrib. Ba'da maghrib nggak apa-apa. Bareng anu lah, setelah pulang kerja lah. Berarti kalau kita berangkat bekerja, setelah subuh dulu, zikir minimal subhanallah 33 kali, kita subhanallah tasbih ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu sudah termasuk ini. Siapa orang yang bertasbih itu? Disebut rijal. Orang rijal. Tapi ada lagi Pak, rijalnya nggak cukup tasbih di pagi dan sore toh. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi qulub wal absar. Sebenarnya masih ada potongan lagi. Saya singkatnya dulu. Ada orang-orang rijal, orang-orang hebat. Orang-orang hebat adalah rijalun la tulhihim tijaratun. Pekerjaannya tidak membuat mereka lalai. La tulhihim tijaratun. Perniagaan, jual dinuku, jual apa Pak di sini? Dan sebagainya. Telomong. Dondong. Kan ada dondong. Teroris dunia. Teroris. Teroris.
Jadi jual apapun, bisnis apapun, bekerja apapun, latul dimujar. Mereka tidak dilalaikan, bisnisnya tidak melalaikan mereka. Wala bayun, dan juga kalau mereka menjual apapun nggak lupa. Nggak lupa dari apa? Jaratun wala bayun antikrillah. Pikir. Untuk ingat Allah, iling. Iling. Jadi dikir itu apa sih? Dikir itu apa? Mendekatkan diri pada Allah. Dikir apa? Artinya dikir apa? Ada dua. Dikir zakaro itu ada dua. Pertama niku dikir niku nyebut, disebut kale yang di. Kedua dikir niku dengan iling. Mau coba subhanallah, kalau mirip subhanallah. Artinya gak mikir, iya yo, ujungku neng omah, gimana istri saya. Kalau astagfirullah, pikirannya sih utangku sih kuat. Itu mego nyebut nih, berarti saya nyebut, belum ingat. Tapi nggak apa-apa, udah nyebut kok udah bagus. Syukur-syukur nyebut karo ingat, nyebut sambil ingat. Lebih baik pikir tapi lupa daripada lupa dikir. Oh, cocok itu. Ya. Lebih baik dikir tapi lupa. Dikir tapi lupa niku mau itu tadi. Dikir tapi iling utang, dikir iling Kalau ganjaran betul tak? apa? Kalau ganjaran betul. Angsal. Ibaratnya ngeten loh. Ibaratnya gini. Pernah dengar dulu. Sebut nama saya 3 kali, nanti ada akan hebat. Yang sampai sebut ini yang paling hebat di alam raya di Allah. Allah. Allah, iling. Jadi nyambut zaman ini kalau bekerja ini kira rata-rata apa? Rata-rata pabrik. Sebelum menyalakan mesin, bismillah iling. Selawat iling itu Allah. Bismillah dan sebagainya. Mergono kok iling. Dan semua kalau pekerjaan kita dimulai dengan bismillah dengan Allah, itu seakan-akan dicatat selesai. Ya dilindungi oleh Allah. Cirinya zikir pun menyatu dengan diri kita adalah kalau latah itu yang baik. Bukan kalau latah malah jalan. Kalau latah apa kira-kira? Cukup. Ya ampun. Berarti masih butuh porsi tambahan Ganti iki kaya. untuk dikir. Oh ya ganti. Allah. Oh ya. Itu berarti sudah mulai terbiasa gitu. Soalnya nopo? Soalnya kenapa? Karena nanti kita tuh hidup dunia gak selamanya, Pak. Kalau seumpamanya sakaratul maut, nanti yang disebut tak nyebut bot apa nanti? Bot apa nih? Gak diawali kan repot nih. Bot. Kalau sudah terbiasa Allah, itu Allah gampang. Allah, karena sudah terbiasa. Nah, repot pakai anak itu Pak kok barbut. Jadi untuk membiasakan kita agar nanti mudah untuk nyebut bisa tahu. Niku pertama, orang lali karo dikiri orang kali Gusti Allah. Kulolan panjenengan sedaya di sini bisa kumpul di sini bisa diberi pekerjaan karena Allah. Iling karo saya paring urip. Terus itu, gak lali kalau zikir Allah. Kedua, alhamdulillah wa iqamis shalah. Orang-orang hebat tadi masuk nyambut gawe meskipun bekerja siang malam nggak lupa iqamis shalah. Apa artinya iqamis shalah? Mendirikan sholat. Apa sholatnya duduk atau duduk? Harus didirikan. Laksanakan 5 waktu. Iqamis shalah itu kalau para ulama mengartikan mendirikan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya dan adab-adabnya khusus. Tapi nunggu itu kalau menurut saya ikomi sholat ikomu itu mendirikan itu sama satu kata dasar dengan istiqomah. Apa istiqomah?
Apa istiqomah? Terus menerus. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau di rumah. Anak maning bae, rumah mati. Kalau di rumah. Istiqomah. Istiqomah. Enggak itu ya. Istiqomah itu apa namanya? Konsisten. Komitmen lah. Itu ya terus. Jadi kalau makanya Al-Quran membahasakan sholat itu bukan fi'lu sholat, mengerjakan sholat, tapi iqamus sholat. Karena harus istiqomah. Sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Setahun sekali juga ada. Ada. Pokoknya teko. Aman. Kok 5 hari sekali kayak obat apa? Ada yang Saya sehari enak 3 kali gurih dia kalau. obat. 5 hari sekali. Jadi kalau hebat itu bisa istiqomah tadi. Istiqomah 5 waktu. Sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Setahun sekali. Ya. Tapi kadang kalau asar itu di pabrik kan, nggak bisa sholat, terus kotor, terus itu gimana kan? Dijamah aja. Sama itu gimana? Nggak apa-apa ya? Dijamah. Kira-kira bisa izin apa enggak? Nggak bisa Pak. Kalau duhur ada waktu pas. Dulu pasti ada. Ya, Digabung ya Pak ya? Tapi gabung terus nggak apa-apa ya Pak? ya kalau ada kerja, kalau nggak bisa ini tuh, kalau kerja ini tuh atau masih bisa apa namanya ada kesempatan ya jangan berusaha. Tapi nah itu loh istiqomah Pak, terus. Nah itu loh. Ya ketimbang orang belas Lagi. Soalnya ada tablet. Kalau di sini kan seperti terus Pak. Syukur-syukur apa nih? Majikan apa bahasanya? Majikan ini lopannya paham dikasih pemahaman akhirnya ada yang seperti itu. ya itu berarti dakwahnya kita mengenalkan itu kan nggak 5 menit kan nggak ada 5 menit kok izin gitu langsung balik. Kalau kita bisa konsisten dan amanah insya Allah. Kalau memang nggak bisa dinego ya lalu ya dulu lah nggak apa-apa. Nanti lama-lama ya izin dan Mungkin ada orang liya Pak, majikannya manut Pak. Kalau majikan manut itu sebelum ketemu ya jabar 208 kali. Terus kita hadapan taruh di gedok-gedok nih. Iya Jabar berapa kali Pak? 208. Mobil tuh ya. Iya Jabar, majikan Anun dulu. Ya jabar musuh. Jabar. Kalau wajib di anu lah. Tapi bukan anu ya, maksudnya kalau nggak langsung mata ya. Jabar. Iqamus sholat, kudu istiqomah. Sing iqamus sholat wa ita'i zakat sing selanjutnya niku Zakat. ora lali karo bayar Zakat. Lali bayar zakat yo kebacut Pak. Napa kebacut? Sumbere Duit. yang si Allah. Bukan majikan kadang aku kadang orang. Itu si Allah. Gusti Allah sudah memberikan kita uang bertahun-tahun. Kok jalur siti ae setahun masuk orang-orang. Bukan untuk Allah tapi untuk sesama. Dan menariknya kita zakat itu menunaikan zakat itu pakai kata kita. Kalau berbahasa Arab ya kita itu artinya mendatangkan apa yang tidak. Kita zakat mendatangkan zakat. Artinya apa? Lebih baik, lebih afdol kalau zakat itu kita bawa ke orang yang berhak. Kalau di sini nggak ada fakir miskin, langsung ke amil, ke lazisnu atau siapa yang ngurus-ngurus pekerja zakat, langsung ditekoni. Bukan mentang-mentang sudah di Taiwan bertahun-tahun pas nulis, pas syuting rumah, semuanya fakir miskin disuruh suruh datang ke rumahnya. Kurang bagus, kurang untuk kita datangi fakir miskin. Tapi lebih terhormat kalau fakir miskin kita gak kita datangi. Kita zakat. Itu lain daripada zakat penghasilan ya.
Ya, kalau ya minimal zakat fitrah semuanya ya. Tapi kalau zakat penghasilan itu ada ketentuannya. Beda, zakat penghasilan itu ketentuannya nanti adalah harus ada mencapai nisab, dan nisabnya itu setahun ada haul. Haul itu bukan haul bukan. Haul itu arti asalnya satu tahun. Jadi harta yang kita punya sudah 1 tahun dan sudah 1 nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya sama dengan emas. Sebenarnya zakat profesi atau zakat penghasilan itu ya kalau boleh saya ambil ya dikeluarkan baik lah. Kalau dulu memang belum ada zakat profesi. Kalau sekarang sudah ada, lama perbedaan pendapat. Terus ya maupuna yang mantakalla bil qulub wal absar. Orang-orang yang hebat itu ya maupuna yoman pedih karo dino akhir. Artinya apa? Orang-orang yang nggak lali karo salat mau mergo karena dia tahu bahwa hidup di dunia ini itu dipertanggungjawabkan, pasti dipertanggungjawabkan. Entuk duit kondi, gawe apa, uripe piye, semuanya ditanggungjawabkan. Di hari akhir yauman tataqallabu bil qulub wal absar. Jadi berdiri di dunia akhir. Betone jenengan ini semua dengan paulan. Laupan. Kalau laki-laki lopan, kalau perempuan lopanian. Ya, perempuan. Lopanian. Lopan ini kan nggak tahu hari kiamat hari akhir. Nggak tahu. Contoh itu deh. Cuan. Ditinggal poso apa gak mati kok. Gitu kan. Karena mereka nggak ada pikiran hari akhir nanti ada pertanggungjawaban itu. Kalau puasa aja kamu nggak mati. Oh iya, mati. Kemarin di Tongkang itu ada yang nanya ke saya. Tadi juga ikut dari orangnya. Tapi pertanyaannya itu menarik menurut saya. Ustaz, saya ini kepikiran, Ustaz. Ada di Tongkang tadi ya. Aku udah pulang, aku Bahaya gitu. Ustaz, kenapa Ustaz ya? Allah menciptakan manusia kemudian dihisab sendiri. Nanti di akhirat dihisab. Kira-kira kenapa Ustaz? Yang kita mintakan juga Allah, kok dihisab Allah, tapi kok dihisab? Kok mikir sampai tekoke nih mau mikir? Jeru banget pikiran ini. Wah, awalnya saya jawab ya kayak ya kita kan hidup harus ibadah gini-gini, masih belum memuaskan jawabannya. Akhirnya saya jawab dengan analogi itu apa? Tamsil. Seumpamanya laupan jenengan, laupan bapak-bapak ini manggil bapak-bapak. Sini, saya kasih duit kamu segini, tinggali rumah saya di situ. Kamu di rumah itu bersihkan rumah itu setiap hari, kemudian siram tanaman, siram ini. Tapi ada larangannya, jangan sentuh lukisan ini, jangan sentuh lukisan ini, jangan itu. Silakan duit itu dikelola, mau dikasih terserah kamu mau diapakan untuk menghidupi mengatur rumah itu. Kamu tinggal di situ bebas, tapi tadi tetap disiram tanaman, dipel, disapu, tapi jangan sentuh barang-barang tertentu. Jangan ngambil makanan yang di kulkas di yang satu. Silahkan makan yang lain, nggak apa, tapi ini jangan. Kira-kira ketika suatu saat kita dipanggil lagi sama laupan tadi, Kang, apa manggilnya? Biasanya manggilnya apa? Manggilnya apa? Lain. Nah itu sini. Kamu di sini sudah saya kasih kesempatan sekian tahun katakannya. Sudah saya suruh tinggal di rumah saya. Sudah saya kasih makan. Saya kasih duit. Silakan suruh berdiri. Sekarang saya mau minta pertanggungjawaban kamu. Berhak enggak kira-kira laupan ini minta tanggung jawab jadi? Berhak.
Kita juga hidup di dunia sudah dikasih duit, kasih makan, kasih apa. Yang ini boleh harus bersih-bersih, harus mandi, toharo, harus sholat dan sebagainya. Nggak boleh nyentuh yang barang-barang yang haram ini. Allah kan berhak nanya kita kira-kira nanti mau apakah sudah dilakukan tadi, duitnya buat apa saja. Tapi tadi disentuh nggak itu kan? Maksudnya dia berhak, Allah juga berhak menanyai kita. Lauman juga berhak menanyai untuk dimintai pertanggungjawaban. Karena yakin bahwa kita sekian mukmin, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, hari akhir. Yaqafuna yawman tataqallabu fihi qulubul absar. Mereka takut pada hari yang dimana hari itu hati itu bisa berubah balik. Ulang balik Allah. Karena ya semuanya hati itu yang megang Allah. Sekarang mungkin dengan kerjanya sholat asar nggak boleh. Bisa jadi besok pulang dari sini dengan ya jabar boleh aja. Iya. Mobil itu ya. Ya jabar. Lihat ya Allah asana ma'amilu wa yajidu. Allah akan memberikan bonus infaknya. Bayar cuma yasha bisa. Kalau pengen rezeki yang tanpa unlimited tadi, ya tadi harus jadi rijal tadi. Caranya dia tasbih pagi sore, kemudian apa namanya? Jadi rijal. Ya sebenarnya nggak harus sih, nggak harus. Kalau namanya rijal tapi nggak ikonis sholat, ikut doa Pak, sama saja. Jadi beda ini. Lebih baik Jamal mana tadi? Jamal. Lebih baik rijal nggak ikonis sholat. Makanya di ujung ayat tadi dia Allah ahsana ma'amilu wa yazidu min fadli wallahu yarzuqu liman yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapapun yang Allah mau bighairi hisab. Unlimited, nggak ada hitungannya. Ya tadi kalau mau yang lumayan sampai besar satu tijarotun ini. Jadi jenengan semua punya kesempatan untuk bighairi hisab bayar lumayan. Tapi tadi dilatulin tijarotun wala bimun andikrillah. Pegawainya nyambut gamele, pekerjaannya nggak membuat lali sholat, lali zakat, lali desa. Sampai samping ini. Bebas. Hari nyata betul. Ini Jamal Barokah belakang deh. Jamaah belakang ya ini. Ya dengan cuma lawan belakang. Nyata ya ini. Monggo nek ajeng wonten pertanyaan nomor. Oke, sambil dikit. Harlan cocok ini. Apa? Kalau tak ambekan riang ya. Ini kan lu Kajul bayar OBS orang OBS tangat manis napa Lepen pada zaman ulang ada malah Mas. Ya baik kok. Bayar itu baik kok baik. Itu baik kok. Bah. Jangan ditaruh dia ini. Jangan. Ini. Oke. Ini saya mas jenengan mau dalu. Nggih. Pak. Nggih. Saya pun nih baik kok. Silakan Pak. Alhamdulillah. Ngapak mawon. Ngapak mawon nggih. Napak nggih. Betul ya Pak. Nggih. Baik. Sehat toh? Ngapak. Hidup ngapak. Rata-rata libur, kalau libur rata-rata libur.
Tapi kalau izinnya itu kebetulan itu diperbolehkan. Ngapusi ya. Mengapusi itu benar. Kalau kita itu mengapusi buat laksanakan. Enggak apa-apa. Toh juga sholatnya di toilet dulu atau wudhu dulu kan? Ya maksudnya di toilet dulu, toilet masih wudhu. Kita harus pintar seperti Nabi Ibrahim. Itu namanya kalau di bahasa Arab atau di ilmu namanya tauriyah. Tauriyah itu menyembunyikan sesuatu tapi nggak bohong. Ceritanya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dulu kan satu zaman rezim Raja Namrud. Nah, Raja Namrud ini terkenal kalau ada orang punya istri cantik yuk direbut. Suatu waktu Nabi Ibrahim datang dipanggil sama Namrud, suruh bawa keluarganya dibawalah si Sarah istrinya, istri yang pertama dibawa si Sarah. Terus ditanya, Ibrahim, kamu siapa Ibrahim? Itu siapa? Jawabnya bukan istri saya. Kalau dijawab istri saya, direbut. Jawabnya apa? Ini saudari saya. Bohong nggak Nabi? Nggak bohong. Ini saudari seiman. Itu namanya tauriyah. Berbentuk kebaikan. Nah, sebenarnya ya ini bukan Keselamatan ya. Ini kan bukan bohong, saudari seiman kan baik, tapi disembunyikan itu namanya tauriyah. Secara dohirnya, secara makna dekatnya itu bohong, tapi bukan bohong. Yang dia maksud adalah saudari seiman. Begitupun ini izin ke toilet, kan wudhu perlu ke toilet kan? Izin ke toilet wudhu itu, bukan bohong. Kalau menurut saya bukan bohong, karena kan sholat itu tidak ke toilet kan? Wudhunya di mana? Toilet. Tapi sholatnya jangan di toilet. Ya kalaupun ada tempat itu gimana? ya kalau toiletnya najis ya jangan di toilet. Kalau toiletnya suci ya intinya syaratnya lah. Syaratnya sholat, kalau sholatnya di toilet itu ya nggak masalah, langsung sekalian aja bawa tempat apa ikan atau apa, kaktus atau apa. Kalaupun di sana memungkinkan suci tempatnya. Sucinya yang mana? Ya yang sampai suci dengan yang sampai tentu itu. Ini ada alasnya. Iya. Allah tidak tahu lah. Allah maha. Dalam keadaan seperti itu dalam keadaan sebut ya Pak. Iya. Masalah. Asalkan ada kemauan dan kesungguhan dia untuk melaksanakan itu. Enggak, bukan tolong. Lur, ada bolong-bolong lur. Nah, kalau Jumat gimana? Jumat kan di sini mohon maaf kalau saya mau tanya, Jumatannya yang masjid Jumatan ada nggak? Ada, tapi nanti beda dengan kita. Gimana? Oh, bukan. Masjid ada, tapi itu juga. Paling sekitar 15 menit. Bedanya apa nih? Nah, Mazhabnya bukan Indonesia. Bangladesh. bukan. Taiwan. Apa? Pakistan. Mana? Bangladesh. Myanmar. Myanmar. Rohingya. Jadi kadang-kadang kita tuh Rohingya. kalau kita sholawatan nggak boleh. Pakai celana pendek nggak boleh.
Tapi nggak memungkinkan untuk datang ke sana untuk izin dari pabrik. Waktu. Waktunya kalau pas kerja nggak bisa. Kalau kita masuk malam bisa. Kalau apa ya, yang pernah saya sampaikan juga ke teman-teman yang di Korea itu, ketimbang gak Jumatan sama sekali belas sama itu dalam satu pabrik kan pasti ada orang Indonesia Muslim minimal 2 orang bisa Jumatan, karena di pabrik mungkin yang itu ada bahwa memang yang kita tahu Jumatan itu kan harus 40 dan sebagainya, itu memang pendapat yang paling kuat, pendapat Syafi'i yang paling kuat. Ada sebenarnya pendapat yang pendapat Ahmad dan sebagainya itu yang 2, 4 sudah tahu. Terus khotbahnya gimana? Khotbahnya yang rokok-rokok aja. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah. Terus Allah malaikat sholat Nabi. Assalamualaikum, terus lanjut lagi. Yang wajib saja. Tapi dengan diimbangi dengan sholat duhur ya. Timbangnya kan dulu. Maksudnya setelah sholat Jumat terus kita sholat duhur ya. Ya, itu salah satu untuk kehati-hatian gitu. Menjaga. Ya, menjaga khawatir syarat Jumat tadi tidak terpenuhi, akhirnya dijubeli untuk sholat duhur. Itu juga ada di mungkin dan sebagian orang di Indonesia pun nggak gitu. Di kampung meskipun dia ada 40 tapi satu desa ada 2 masjid, itu kan ramai. Kita kan bukan orang miskin ya. Teman kita kan pendatang. Ya itu salah satunya. Salah satunya kan syaratnya kan Jumat sah ketika dia menjadi orang mustautin. Mustautin adalah orang yang penduduk asli. Nah kalau gini semua kan susah Pak. Susah. Nah, makanya salah satunya mensiasati apa tadi didobel kan. Kalau menurut saya ya sebenarnya yang tadi 2 ke harus 40 ini sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau perlu ditambahin lagi itu bukan untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Terus tanya lagi. Alhamdulillah kan mungkin Jumat Ramadan terakhir kan kita mengadakan Jumat pas hari libur. Dan apakah boleh sholat Jumat itu ada 2 kloter, 3 kloter? Apakah boleh? Boleh saja. Sholat Jumat itu, karena tempat kita terbatas seperti ini orangnya banyak. Sholat Jumat itu sebenarnya waktunya seperti sholat duhur. Nggak harus duhur peng langsung nggak. Tapi boleh ya. Nggak harus sholat duhur peng itu nggak. Jadi tadi saya bilang kan 2 orang, 3 orang Jumatan itu nggak apa-apa. Ada kok pendapat ini demikian. Saya rasa ini lebih fleksibel dan lebih menyesuaikan dengan kondisi teman-teman di sini. Karena pengalaman kemarin penuh pada pulau lagi. Dikasih kloter nggak apa-apa, dikasih ada kemudian sebagaimana Idul Fitri. Dulu di Idul Fitri itu ada kloter pertama, kloter kedua. Kalau tidak memungkinkan, nggak apa-apa. Itu sudah diatur panitia di mana. Cuma kita kesempatan itu pas kebetulan tadi pas tanggal merah atau hari libur itu lah. Khotbahnya nggak usah terlalu panjang-panjang, yang rukun-rukun aja ya. Alhamdulillah, sholawat, rukun-rukun kan alhamdulillah, sholawat, ittaqullah, wasiat takwa. Itu untuk yang pertama ya. Terus kemudian membaca ayat Al-Quran baik di khotbah pertama atau khotbah kedua terserah. Makanya kan khotbah kedua innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Satu ayat penuh. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Nah, khotbah kedua juga sama. Alhamdulillah sholawat ittaqullah wasiat takwa itu harus ada di dua khotbah. Khotbah pertama, khotbah kedua, tiga-tiganya alhamdulillah cukup. Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Ittaqullah wasiat takwa cukup. Itu dua-duanya di dua khotbah harus sama. Kalau membaca satu ayat terserah mau di khotbah pertama, khotbah kedua boleh. Itu yang keempat. Yang kelima, Allahumma fir lil muslimin. Doakan umat Islam. Allahumma fir lil muslimin. Ya cukup. Biasanya kalau khotbah pertama itu bahasa Indonesia ya. Enggak ada isinya juga apa-apa, cuma bahasa Indonesia. Yang kedua baca ayat surat ya, bahasa Indonesia atau Lur, ini Lur. Tolong mengingatkan. Itu cukup. Ya kan mengingatkan. Enggak apa-apa. Terus alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'du ittaqullah. Itu mana ittaqullah.
Lur, ini lur, aja kurang-kurang salate. Barakallahu wa lakum aja cukup. Makan cukup. Enggak usah banyak. Kalau mau di apa? Di apa namanya? Di apa? Terus langsung alhamdulillah. Allahumma sholatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat pokoknya. Wala alihi wasallam amma ba'du. Meskipun manusia sudah Allah kepada mutakun khasiat apa? Terus setelah itu baca satu ayat yang utuh. Makanya ada wal asri kan? Wal asri innal insana lafi khusr itu apa? Untuk menutup menggaki apa memenuhi syarat rukun itu satu ayat kok cukup benar. Baru Allah mafil muslimin wal muslimat dan mukminin wal mukminat cukup. Ini minimalis enggak apa. Assalamualaikum sudah salam. Enggak sampai 1 menit atau 2 menit juga. Kalau di karena kan terbatas waktu kan. Mungkin apa istilahnya berapa menit? Kalau di pabrik Sebenarnya 2 orang 3 orang. Sebenarnya di pabrik nggak ada masalah. Kalau dengan ada partner, ada teman di pabrik sendiri nggak masalah. Itu lebih memudahkan dengan karena apa? Karena ya apa namanya belum kalau tidak di pabrik kan perjalanannya belum disapa oleh temennya, belum harusnya. Gitu. Kalau udah mandi. Mandi itu bukan wajib, mandi itu sunah. Mandi itu sunah. Kesunahan mandi Jumat itu dimulai setelah subuh. Sampai sebelum berangkat, setelah subuh, mandi diniati mandi untuk sholat Jumat sudah dapat sunah. Cuman abdolnya ketika masih dekat dengan sholat, tapi sudah masuk sunah. Kalau mandi untuk sholat Idul Fitri mulainya tengah malam jam 12 sampai khotib naik mimbar Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu Adha. Tapi kalau khotib Jumat mulai setelah subuh dimulai kesunahan mandi. Kalau mandi itu tiduran gimana ini? Enggak masalah, enggak harus. Kita tidak ada masalah. Nah, kalau malam sebelum mandi wajib ketiduran. Mandi wajib. Nah, Mandi wajib itu berarti Bar mimpi kali. perlu dibedakan antara mandi wajib dengan mandi sunah. baru mimpi. Oh gitu kepek-kepek. Kemarin kan bablasan dulu. Oh, pas puasa. Puasa. Enggak masalah. Tiba-tiba bangun-bangun jam 5 enggak masalah. Puasanya tetap sah. Yang masalah itu ketika keluarnya disengaja. Baik itu dikeluarkan dengan yang mandiri atau keluar mandiri, keluarnya mandiri atau Dikeluarkan bareng-bareng. itu yang bermasalah. Tapi kalau untuk apa namanya keluarnya karena mimpi, karena tidak sengaja dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Terus mandinya gimana? Mandinya tetap asal nggak sampai masuk, hati-hati, nggak masuk telinga, nggak masuk hidung, nggak masuk. Kan mandinya nggak suluk, nggak silem kan? Nggak ada silem kan? Kalau berendam itu sebenarnya nggak membatalkan, cuma makruh mandi berendam. Kenapa? Karena ada potensi masuk ke sini. Ya kan kita nggak bisa silem itu kan nggak bisa kontrol. Kalau misalnya nih, masa gini terus sama kita? Atau ketika nyilem tiba-tiba ngentut. Nah ngentut itu kan kayak gini. Kalau orang nyilem ngentut itu kan kayak gini apa ngambil air. Makanya makro kalau puasa-puasa mandi silem, mandi menyelam, khawatir Oleh asli semua orang itu pernah mengalami. nggak masalah berbatal. Karena bab tohara itu penting banget ya. Kita tuh sebagai orang yang belum tahu, jadi ya mungkin dijelaskan bagaimana bersuci dan sebagainya. Yang paling sering apa ya?
kalau bahasanya Arab itu relate atau sesuai dengan keseharian jenengan apa bahasa Arab yang Misalkan kita kerja dalam keadaan baju kotor, ya. kita sholat gimana hukumnya? Enggak masalah. Kita harus tahu najis, kotor dengan najis itu berbeda. Kotor itu belum tentu najis. Meskipun campur keringat, campur apa, yang najis itu kan sudah kita tahu. Kena darah, kena kotoran yang baik dari depan maupun belakang. Terus apa lagi? Hah? Oli. Olinya kalau ada mesin kan oli enggak najis. Jenengan sholat ada oli banyak enggak masalah. Tapi kalau cat nggak boleh deh ya. Cat, Misal tangannya kena cat gitu, itu harus dibersihkan. cat itu ya. Nempel. Nah, cat Ya. itu kan masalahnya yang bermasalah ketika wudhunya. Sebenarnya ketika wudhu, tapi ketika kita kena catnya setelah punya wudhu nggak masalah. Saya belum kerja punya wudhu, jaga wudhu, terus tiba-tiba kena cat, langsung sholat Belum batal. nggak apa-apa. Boleh. Cuman yang masalah adalah kena cat, udah mau wudhu, lah airnya kan Nggak bisa bersihkan ya. itu yang catnya cat bisa nembus atau Dia nempel. cat kayak ini ya apa cat? Ada pilar cocok itu loh, pilok loh. Oh pilok. Kan ada kayak apa ya? Kayak kemarin yang di TPS itu kan sebenarnya bisa luntur. Oke. Nah kalau bisa luntur itu masih Dan kayak apa namanya itu kayak silikon itu kan kalau udah kering kan lengket banget di tangan itu loh. Itu kotoran apa najis ya? enggak najis. Tapi harus dibersihkan dulu. Enggak najis. Tahu kan? Oke. Yang kegampang mau nggak harus baju koko, sarung, sahabat Jabir. Sholat ini gurunanu, sholat hanya pakai sarung toh pak. Sarung. Apa ya? Oke itu. Nggak pakai baju itu apa? Liko. Kalau di saya apa? OTOT ya? OTOT itu ini bakwan ini. Kalau bagian ada. Nggak pakai baju. Pokoknya tutup auratnya. Nggak bisa sah. Yang mengesahkan kan bukan kita ya. Yang di atas. Iya. Tetap sah. Kitanya kan cuma pak polisi, malu atau apa? Enggak. Malah lebih mudah kan, apalagi laki-laki yang lebih mudah. Iya toh? Laki-laki itu nggak harus pakai baju kotor nggak masalah. Loh, enggak toh. Ketimbang lewat Bapak tinggal kesulitan kita di Enggak salah ajaran tadi benar lah salah ini. Kalau ini dari tobat bahaya kenapa? mesaknya kasihan ahli waris kita nanti. Mosok ngodoi. Sebenarnya ngodoi sholat itu enggak, itu diperselisihkan. Maksudnya kalau ada orang tua kita meninggal, ya, orang tua kita meninggal, terus kemudian sebelum meninggal sakit-sakitan, sampai meninggalin sholat, padahal kan sakit sebenarnya tetap harus sholat, sakit sore sebisanya. Cuma kan alasannya itu nggak bisa, akhirnya tinggal utang dong. Nah, terus ada yang ngodok. Nah, ngodok itu sebenarnya ada yang bilang nggak bisa dikodok, tapi ada yang boleh ya ketimbang nggak sama sekali. Tapi kan kasihan juga ya ngodok ini. Itu pun diperselisihkan, maksudnya dalam artian nggak semua ulama mengiyakan. Coba Lur, ada pertanyaan Lur. Kalau puasa itu gimana mas? Misalkan tahun kemarin masih punya utang, terus ini belum sempat bayar, udah puasa lagi. Nah ini kodok plus bayar fidyah. Jadi kodok itu bayar utang di sahur dilunasi, puasa mengganti. Plus fidyah tiap hari 1 lemut fidyah. Berupa Yang berupa makanan pokok, makanan. Kalaupun di
apa namanya diganti uang bisa juga, tapi lebih baik lebih dari apa namanya makanan pokoknya fidyah. Tapi bukan fidyah toh, harus dibayar juga. Oh, berarti juga. Kalau 2 tahun lagi kali lipat kali. Kali liur. Bersama dengan puasa sunnah dengan kamu. Enggak apa-apa, malah dapat 2 nanti. Tapi yang didahulukan adalah ganjar otak atau anak rungu. nanti Senin Kemis sih harus tidak dapat. Misalkan Syawal juga kan. Kalau korbannya bertahun-tahun gimana kan? Kok sudah bertahun-tahun Pak Om? Bisa Disamain dengan sawal dibarengin. ya, barang Syawal bisa. Ada 6 itu barang yang dapat 2 nanti. Tapi tetap punya Pas niatnya sih Pak Ustaz, niatnya juga nggak pakai bahasa kita boleh kan? Nggak harus pakai ini, nawa itu semua. Berarti niatnya betul. Niatnya kan ini aja sebenarnya niat itu baik niat sholat dan sebagainya itu niat itu dalam hati. Aku besok untuk Ramadan lah pas Syawal bareng Oleh double berarti ya. Oh dapat kalian sunnah ya. Kalau di mama kan waktu remaja kan kita kan nakal gitu, kan itu kan bolong-bolong. Ya. Nah itu kan hitungannya sampai sekarang 10 tahun itu gimana itu? Ya, alam. diperkirakan dalam artian tentu mulainya Tidak hitungan. balik ya atau tidak diperkirakan ya kalau berat jadi cicil nggak bisa terlalu Jadi karo aku tapi cicilnya ya apa namanya tetap lah tetap istighfar yang kedua nanti Allah itu maha murah untuk hak-haknya. Hak Allah itu lebih mudah ditebus, lebih mudah untuk di apa namanya diampuni. Ketika kita punya salah sama manusia, angel Pak kalau sama kita sama manusia. Oh, Harus sesuai. susu dan Boleh sebagainya. ditahan ada menyusui. Iya. Pokoknya itu kok. Wow. Susah kan loh. Salah karo wong waktu menungso itu Pak. Oh, pokoknya teko iki. Itu tak buri. Angel. Tapi kalau punya kesalahan dengan Allah istighfar, tobat dan sebagainya itu Allah maha pemurah. Makanya saya setuju dengan ulama yang memaknai sholat itu adalah al-qa'id billah wa ketika wong diarani orang disebut soleh ketika dia bisa memenuhi hak-haknya Allah dan hak-haknya sesama manusia. Itu dalam jelas. Ya. Kalau ini pateng, rajin tahajud, rajin puasa, rajin sholat, tapi dengan akhlaknya tetangga, haknya tamu, Kalau ini alas ya. Lah terus, ini rajin dengan tetangga baik, dengan teman baik, tapi sholatnya dengan Allah nggak baik. Harus keduanya itu Harus balance. balance, Seimbang. seimbang. Itu namanya sholat. Al-Qa'im bilang orang yang memenuhi hak-haknya Allah dan hak-haknya bersama enak. Hak sama manusia apa? Istri juga manusia loh, anak juga manusia. Kalau hak-haknya ditelantarkan ya tidak jadi soleh Pak. Hak nafkah batin maupun nafkah zahir maupun nafkah batin. Nafkah batin dengan Adu-aduan. Ya pejuang LDR memang. Pejuang LDR. Pak Ungu. Pertanyaannya ya. Ya, dalam artian apa namanya tetap apa namanya diperhatikan semua haknya, hak anak, hak tetangga, hak semuanya, semua manusia ini semuanya kan hambanya Allah, harus diperhatikan semuanya. Karena apa? Biasanya kita semua ini kelolaan dengan sedoyo itu biasanya senengnya tuh tuntut hak kita, ya kan? Hak kita tuh tuntut aku punya hak ini. Tapi ketika orang lain punya hak kepada kita yang kita kerjakan,
itu kita naik dulu, satu beli naik dulu. Dan orang yang tidak memenuhi hak-haknya itu namanya zalim. Zalim, atasnya lagi adil, atasnya lagi ihsan muhsin. Nah, kalau gambarnya guys. Apa mana nih? Pak Windy ya? Nah, saya punya utang dengan Pak Windy. Katakanlah berapa ente ya? 1000 ente katakanlah ya. 1000 ente punya utang. Berarti kan Pak Windy punya hak 1000 kan? Kewajiban saya adalah membayar 1000. Ketika saya membayar 1000, berarti saya adil. Saya memenuhi haknya secara penuh. Tapi ketika saya bayarnya cuma 700, saya zalim. Saya memberikan Pak Windy kelas ini. ya pokoknya saya zalim. Yang zalim saya. Oh iya. Tapi sampai sebenarnya enggak. Yang zalim saya. Tapi ketika saya memberikan lebih, terus enggak apa-apa. Saya kasih 1.500 Pak Windy. Itu saya muhsin. Muhsin ihsan itu dibawa di atas adil. Oh, melebihi ya. Ya. Sebaliknya, kalau Pak Windy dibalik ini ya, Pak Windy punya hutang saya berapa? Berapa? 1000 bulan. 1000? 2000 ya. Pak Windy punya hutang ke saya 2000. Terus Pak Windy mau lunasi ke saya. Ini saya mau lunasi. Ke saya bilang mau bayar 2000. Wes, nggak usah 2000, 1000 aja. Itu saya muhsin. Wah, baik. Baik. Tapi ketika saya tetap menerima 2000, bagaimana utang itu saya adil. Oke. Tapi ketika saya meminta Pak Windy suruh bayar 3.000, 2.500, saya boleh. boleh. Bisa dipahami ya? Kalau karo rentenir. Ah, ada orang gini. Biasanya orang buri. Tapi foto toh? Ya wis lanjutkan. Paling saya itu muhsin. Jadi ketika kita punya kewajiban kepada orang lain, kita berikan lebih banyak dari sesuatu yang kita wajib. Zakat wajibnya kita 175, tapi bayarnya 200 atau 250 atau 200 itu muhsin. Infak gitu ya. Infak ya. Tapi kalau sama media bayarnya cuma pas ngepres, itu adil. Bayarnya pekor 100, hanya 100 kok. Kalau gading tanah itu gimana? Gading tanah. Gading tanah itu. Misalnya ini Tanah utuh juga keluar. sawah 1 kotak, gading 5 juta, kita 1 bulan lagi balikan 5 juta, tapi sawahnya saya mengharap itu dalam 1 tahun. Ini tuh sawah yang dengan. Misalnya sawah 20 gading dengan 5 juta, terus 1 bulan lagi balikin 5 juta, tapi yang garap dengan sawahnya. Itu nggak masalah. Asal ada kesepakatan dan Komitmen. ya. Sebenarnya gadai itu kalau selagi masih digadaikan itu kan yang mengelola atau yang menyimpan adalah yang memberikan pinjaman ini. Selagi ada komitmen ini hasilnya menjadi tua ataupun untuk saya, karena tanah ini kan produktif, produk itu menghasilkan. Beda dengan barang-barang yang tidak produktif. Produktif itu apa ya? Kompor, sepeda motor bisa digunakan sebenarnya. Ada barang-barang yang nggak bisa menghasilkan, nah, itu lebih aman sebenarnya kalau emas. Cuman kalau untuk yang seperti tanah dan sebagainya, tentu harus ada sebuah kesepakatan, ya. Ustaz, Asal dengan ridho, ya. ini perihal zakat. Banyak yang mungkin di Taiwan itu tapi membayar zakatnya di Indonesia. Itu yang paling benar itu bayarnya ketika kita berada di Taiwan atau di Indonesia bayarnya. Nah, ini yang saya tahu ya, tapi juga sebelum saya tidak baca itu kitab. Memang zakat yang wajib dikeluarkan itu dikeluarkan di tempat kita berada dan harta itu berada. Tapi kan kita posisi di sini,
harta juga di sini, berarti ya di sini. Itu harusnya beli. Karena nakul zakat, memindah zakat itu ada mekanismenya. Memindah zakat boleh itu ketika dia melalui amil. Amil itu panitia zakat, taklanisme lah, lah dan sebagainya. Itu kalau karena amil ini yang diangkat oleh pemerintah, dapat SK untuk menjadi panitia zakat. Karena dia memang benar-benar diangkat untuk mengurusi zakat. Tapi kalau untuk pribadi sebenarnya ada yang memanfaatkan karena kan loncat gitu. Karena kenapa amil ini bisa yang memindahkan kita menonton pada amil. Amil di sini ada amil kan, ada panitia zakatnya kan, semuanya beres. Ada kan? Dari itu jenengan golek ini kok pasti kan golek mawon itu. Golek napa nomor HP-ne terus ditelepon gitu. Nah, beliau yang bertanggung jawab, maksud dalam artian kita bayar ke beliau atau dalam artian menyerahkan ke beliau itu sudah kewajiban kita diukur. Karena amil itu salah satu ya 8 asnaf. Asnaf itu ya sebenarnya bukan untuk beliau sendiri, beliau itu penyalur. Karena penyalur diberikan sebuah apresiasi sekian persen untuk beberapa tertentu juga. Ada 8. Yang pertama kalau di surat Taubat 10. Inama sodaqatu lil fuqara. Zakat itu lil fuqara, fakir miskin, fuqara. Wal masakin. Fakir dan miskin bentuk loh, beda loh. Nek fakir itu di sini biaya hariannya, biaya hidupnya berapa sehari? Untuk makan berapa kali? 3 kali. 3 kali berapa? 300 ya. Itu sudah full ya. Rokok belum. Rokok 100, 400. Es 500 lah sehari lah. Makannya aja lah, makan gitu ya. Makan 300 ya. 300. Nah, kalau dalam sehari dia dapat 300, umpamanya saya di sini 300 dan 300 dan lainnya. Saya sehari tidak dapat uang 300, cuma dapat 200. Itu fakir. Oh, kurang gitu. Kurang. Aku udah Masih utuh, kurang. Kalau miskin itu memang benar-benar dia nggak punya apa-apa. Kalau fakir bisa jadi kerja tapi masih fakir. Kerja dan sebagainya tapi kurang dari kebutuhan. Kalau miskin itu nggak punya Kalau pekerjaan. Taiwan nggak ada fakir ya ini. Nggak ada. Ya. Makanya nggak ada asnaf, nggak ada musahid. Yang musahid cuma Pak Marsudi. Kita kan sehari kan 800. Ya. 800 sehari. Ini 900 lah, 900. Enter sehari. Itu memang Gajinya. peraturan dari Pemerintah. Jadi kan sudah dari lebih cukup itu, nggak ada fakir miskin di sini. Ada orang Taiwan ada yang miskin nggak sih? Banyak, tapi kan non muslim nggak bisa terima. Berarti nggak bisa terima ya? Oh. Yang boleh ada mu'allafati qulubuhum innama shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal amilin niku Pak Marsudi nggih. Yang keempat wal mu'allafati qulubuhum. Wong mu'allaf sing nyar-nyar masih baru-baru. Jangan mu'allaf sudah 20 tahun. Oh, yang orang bekerja baru 2 bulan, 3 bulan berhak juga ya? Di Taiwan cuma mu'alaf ya? Itu mu'alafnya nggak harus begitu, tapi mu'alaf itu adalah biar apa ya, biar nyaman apa ya, memberikan sebuah enggak sih ngajar-ngajar bisa mengajukan apa namanya. Jadi mu'alaf yang menerima itu tidak harus kita miskin juga, tapi mu'alaf yang baru yang imannya masih nulis, imannya tuh masih gak stabil. Kalau udah 20 tahun ya. Kalau kan ini ditengken batas amil. Nah, kalau ini kosongnya bolong itu dukun. Enggak ada, gitu. Amil gak ada syaratnya, amil pokoknya diangkat. Jenengan sudah diangkat berarti sudah resmi. Justru jenengan dijadikan amil biar gak bolong.
akan jadi amil biar nggak boros. Ya. Kalau nggak jadi amil kok malah Bolong terus. terus toh. Enggak punya izin karo amil ini bu. Nggak apa-apa. Nomornya bosan. Nggak kepikiran kan ya. Ada guru bisa. Dia ngantuk kan bisa. Dia makan dikodoi. Tidak boleh dibayar dulu itu. Namanya? Nggak ya, zakatnya. Sebenarnya bisa, cuman lebih abdulnya itu yang ada di sini. Toh nanti amil ini Pak Mardi juga dibayarkan ke ibu juga nantinya. Sama. Dibayarkan ke ibu juga. 20 nggak masalah, itu berarti termasuk muksin tadi. Wajibnya segini, cuma ngasihnya 3. Jadi kalau di Indo bayar, di sini bayar, muksin. Yang muksin. Jadi lebih orang yang baik, yang adil. Ada muksin. Sen, San. kok ada sen? San, ya muksin dari sama. Ada San. Nah, kadang kan jelas toh masalah zakat, terus ibu udah bingung. Ben Pak Marsudin itu ben ketir-ketir meriang terus nih. Orang berpikir terus. Maksudnya bolong-bolong lah yang mengambil terus buatkan. Sah. Zakatnya tetap sah. Ben mikir, ben arpe mokel dan arpe anu. Makan. Nggak bisa jadi ibu. Oke, bisa. Santai mau. Yang ambil kepet. Ini ibu-ibu nih kok nggak boleh kok. Baik dulu nih. Ibu ada pesan. Ya, Bu. Bapak pengen lagi maling kan? Bu, ada pertanyaan, Bu. Bu, Bu. Suara saya kedengeran, Bu. Kenapa aku?